Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Dan pastikan protokol kesehatannya tidak kendor dan tetap dijaga ya. Nah, jadi untuk pembelajaran kita yang ketiga kali ini, saya akan menyampaikan materi melalui video pembelajaran ini. Jadi diharapkan kalian mempelajari materi ini dengan menonton dan menyimak video ini dengan baik. Jadi nanti apakah ada Zoom, Bu? Ketika hari Kamis nanti? Ya, tetap kita adakan Zoom ya. Nah, di Zoom nanti kita hanya akan berdiskusi, tanya jawab, dan juga melakukan kuis. Nah, kenapa seperti itu? Agar lebih efektif aja gitu waktunya ya. Sebelum kita masuk ke materi intinya, saya mau tanya dulu nih. Pekan kemarin kita mempelajari tentang apa sih? Iya, mungkin kalian masih ingat ya, kemarin kita mempelajari mengenai keanekaragaman hayati. Nah, di gambar ini kita bisa lihat keanekaragaman hayati dari tumbuhan, kemudian hewan, jamur, bakteri, sampai amuba ya, atau protista. Nah, dari keanekaragaman hayati yang kita pelajari kemarin, kita sudah tahu kalau keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 3 ya, yaitu ada keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Nah, yang menjadi poin utama untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan lebih spesifik membahas mengenai keanekaragaman tingkat spesies. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita akan mempelajari mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang kita tahu kemarin kalau keanekaragaman spesies itu yaitu keanekaragaman di tingkat jenis gitu ya, di tingkat spesies. Misalnya bisa kita lihat ada jenis jerapah gitu ya, ada jenis singa, jenis rusa gitu ya, spesies rusa, spesies singa seperti itu. Nah, nanti itu akan diklasifikasikan pada materi ini gitu, pada materi sistem klasifikasi makhluk hidup ini. Nah, bagaimana sih mengenai pengklasifikasian atau pengkelompokan makhluk hidup ini? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mempelajari materi klasifikasi makhluk hidup ini, kalian akan memahami mengenai prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Nah, kalian mungkin pernah belajar saat di SMP, kalau saya tidak salah ingat di kelas 7 ya, kalian pernah belajar mengenai 5 kingdom, yaitu dari kingdom Monera, Protista, kemudian fungi, perantai, sampai animalia. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang hal ini. Kemudian mengetahui pengertian dan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Nah, kenapa sih kita itu harus mengklasifikasikan makhluk hidup gitu? Kenapa ilmuwan-ilmuwan terdahulu mengelompokkan makhluk hidup menjadi beberapa kelompok gitu? Bahkan kelompoknya banyak ya, mulai dari kingdom sampai dengan spesies gitu. Nah, apa sih tujuannya gitu? Kenapa kita harus mengklasifikasikan makhluk hidup? Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian memahami prinsip dasar klasifikasi makhluk hidup. Nah, prinsip dasar dari klasifikasi makhluk hidup itu apa aja gitu. Misalnya ilmuwan terdahulu kenapa bisa mengklasifikasikan makhluk hidup, yaitu dilihat dari apanya gitu, dari bentuk luarnya kah, dari struktur anatominya kah, atau dari fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuhnya atau fisiologisnya gitu ya. Nah, selanjutnya memahami perkembangan sistem klasifikasi kingdom ya. Nah, di sini kita akan mengetahui sejarah dari perkembangan klasifikasi kingdom yang awalnya hanya 2 kingdom menjadi 3 kingdom, 4 kingdom, dan berkembang sampai sekarang ada 6 kingdom gitu ya. Kemudian menyebutkan dan menjelaskan macam-macam kingdom dalam klasifikasi 5 kingdom. Nah, nanti kita juga akan bahas apa saja sih yang terdiri dari 5 kingdom ini. Pengertian klasifikasi makhluk hidup yaitu suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki, gitu ya. Nah, jadi jika ada persamaan ciri maupun itu morfologi atau anatomi maupun fisiologi, nanti
jika ada persamaan ciri di antara beberapa spesies, berarti itu adalah dikelompokkan sebagai spesies yang sama. Tuh. Jadi jika ada perbedaan sedikit saja gitu, misalnya ada perbedaan di struktur anatomi jantungnya gitu misalnya. Nah itu bisa jadi dikelompokkan di spesies yang berbeda seperti itu. Nah makanya perlu sekali ilmu klasifikasi makhluk hidup ini gitu ya. Kemudian apa sih tujuan klasifikasi? Nah, tujuan klasifikasi makhluk hidup itu yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki, gitu ya. Ini pasti. Kemudian mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup yang lain. Tuh. Nah, makanya kenapa kita sekarang bisa membedakan yang mana burung dan yang mana bebek gitu ya. Dari morfologisnya, dari kemampuan terbangnya itu kan sangat berbeda ya. Kita bisa mengenal oh itu bebek, oh itu burung gitu ya. Kalau burung bisa terbang, sementara kalau bebek punya sayap tapi tidak bisa terbang seperti itu. Nah, inilah tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Nah, ini juga penting karena hubungan kekerabatan berkaitan dengan evolusi ya, evolusi. Jadi ada beberapa hewan yang memiliki kekerabatan dengan hewan yang lain seperti itu. Misalnya kelompok singa, harimau dengan kucing gitu ya. Nah mereka memiliki kekerabatan tuh. Mereka sama-sama jenis kucing walaupun kita tahu kedua jenis itu berbeda gitu. Kalau kucing walaupun karnivora tapi kucing masih jinak gitu ya, masih bisa dipelihara. Sementara kalau untuk singa, harimau dan sebagainya karena itu hewan buas jadi sulit sekali untuk dipelihara gitu ya. Dari tingkah laku itu bisa menjadi klasifikasi, tapi mereka memiliki kekerabatan. Gitu ya. Kemudian memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui. Nah, ini sudah saya singgung sebelumnya. Kenapa tadi kita bisa membedakan yang mana burung, yang mana bebek? Nah, ini karena adanya penamaan dari klasifikasi makhluk hidup gitu ya. Nah, kalau penamaan dalam biologinya menggunakan bahasa Latin pasti. Nanti saya akan beritahu kalian mengenai bagaimana caranya menuliskan nama Latin yang baik dan tepat. Selanjutnya adalah prinsip dasar klasifikasi. Nah, apa aja sih yang termasuk prinsip dasar klasifikasi ini? Nah, pertama kita bahas dulu mengenai prinsipnya. Nah, prinsip klasifikasi yaitu meliputi yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri suatu makhluk hidup yang diamati. Jadi ketika kita ingin mengklasifikasikan suatu makhluk hidup, entah itu hewan, tumbuhan, atau bakteri, dan sebagainya, kita lihat dulu ciri-cirinya seperti apa. Apakah dia hewan berkaki 4, ataukah dia hewan menyusui, apakah dia eukariotik atau prokariotik, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup sesuai dengan kriteria yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Jadi dikelompokkan meliputi ciri-ciri yang tadi sudah kita identifikasi, kemudian dikelompokkan sesuai dengan persamaan ciri dari makhluk hidup yang memiliki kesamaan karakteristiknya. Gitu. Kemudian pemberian nama kelompok atau takson. Nah, setelah diidentifikasi, kemudian dikelompokkan, kita beri nama. Ini masuknya ke takson apa, ke famili apa, ke ordo apa. Nah, nanti baru kita namakan makhluk hidup tersebut dengan kemudian dasar klasifikasi. Nah, jadi ketika kita ingin mengklasifikasikan makhluk hidup, kita juga harus melihat dari sisi morfologinya, kemudian anatominya, fisiologinya, fungsi-fungsi di dalam tubuhnya, ya. Kemudian cara reproduksinya bagaimana sih, gitu. Kemudian kandungan gennya apakah sama dengan gen-gen makhluk hidup yang mirip dengan makhluk hidup yang kita temui gitu. Kemudian kandungan zat biokimianya seperti apa. Itu juga harus diamati, harus sangat detail gitu ya. Dan selanjutnya adalah macam-macam klasifikasi. Nah,
Yang pertama ada klasifikasi sistem alami. Sistem alami ini dirintis oleh Michael Adams dan Jean Lamarck. Nah, klasifikasi sistem alami ini menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk luar yang secara alami dapat kita lihat langsung dengan mata kita, gitu ya. Jadi bagaimana bentuk tubuhnya, apakah dia misalnya bentuk tubuhnya itu besar, terus kulitnya itu kasar, terus misalnya kalau tumbuhan itu batangnya itu bercabangnya bagaimana, terus apa struktur dari tekstur dari batangnya itu kasar atau halus dan seperti itu, gitu ya. Kemudian ada klasifikasi sistem buatan atau artifisial. Nah, tokohnya ini Aristoteles dan Carolus Linnaeus. Nah, sistem ini disusun berdasarkan tujuan dan manfaat praktis, gitu ya. Jadi dilihat juga nih dari tujuan dan manfaat dari si makhluk hidup ini. Kemudian tapi tetap memperhatikan dasar klasifikasi yang tadi. Jadi tetap melihat morfologinya bagaimana, anatominya bagaimana, fisiologinya bagaimana, termasuk reproduksi dan habitatnya juga dilihat. Selanjutnya ada klasifikasi sistem filogenik. Nah, ini merupakan fotonya Charles Darwin. Walaupun memang beliau tidak terlalu berhubungan dengan sistem klasifikasi ini, tapi berkat idenya mengenai teori evolusi, lahirlah klasifikasi filogenetik ini. Nah, jadi sistem filogenetik ini disusun berdasarkan persamaan fenotip, meliputi morfologi, faal atau fisiologi, dan tingkah laku. Nah, jadi morfologinya, fisiologinya, dan tingkah lakunya ini disamakan dengan hubungan evolusioner pada nenek moyang dan keturunan yang sebelumnya, seperti itu. Jadi ini sangat berkaitan dengan evolusi, gitu ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang pertama ada sistem dua kingdom. Sistem dua kingdom ini dicetuskan oleh Aristoteles dan Carolus Linnaeus. Nah, namun dua ilmuwan ini tidak mencetuskan sistem dua kingdom ini secara bersamaan, tapi secara bertahap, ya. Nah, yang pertama saya ceritakan dulu tentang pada masa Aristoteles, ya. Nah, jadi pada masa Aristoteles ini makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu kingdom Animalia dan kingdom Plantae, ya. Nah, pada kingdom tumbuhan ini beliau membagi menjadi tumbuhan tipe herba semak dan juga pohon. Kalau hewan beliau membaginya berdasarkan hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin. Kemudian Carolus Linnaeus menyempurnakan pendapat dari Aristoteles ini. Nah, kata beliau, sistem klasifikasi ini didasarkan pada ada tidaknya dinding sel, kemampuan berfotosintesis, dan kemampuan bergerak. Jadi, seperti kita tahu kalau animalia itu atau hewan itu tidak memiliki dinding sel, ya. Tapi kalau plantae dia punya dinding sel, seperti itu. Kemudian animalia itu tidak berklorofil, makanya dia tidak dapat berfotosintesis, gitu ya. Sementara kalau plantae atau tumbuhan ini berklorofil, sehingga mampu berfotosintesis dan menghasilkan makanan sendiri, gitu. Nah, kemudian animalia ini mampu bergerak bebas, gitu. Sementara kalau tumbuhan ini tidak dapat bergerak bebas, walaupun seperti kita sudah bahas ya di materi sebelumnya bahwa tumbuhan itu tetap bergerak, tapi tidak seaktif hewan, gitu ya. Kemudian ada sistem tiga kingdom. Nah, sistem tiga kingdom ini dicetus oleh Ernest Haeckel. Nah, jadi sistem klasifikasi ini didasarkan pada kompleksitas morfologi, sistem jaringan, dan cara memperoleh nutrisi. Nah, Ernest Haeckel ini menambahkan satu kingdom lagi, yaitu protista. Nah, protista ini merupakan organisme yang ada yang bersel satu dan ada yang bersel banyak atau multiseluler dan uniseluler, seperti itu. Nah, protista ini dibagi menjadi 3 filum, ada protozoa, protista mirip hewan, kemudian Talopita, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur, seperti itu.
Nah, protista ini sudah termasuk ke organisme eukariotik. Nah, kalian silakan cari ya, eukariotik itu apa dan prokariotik itu apa. Kemudian ada sistem 4 kingdom. Nah, sistem 4 kingdom ini dicetus oleh Herbert Copeland. Nah, Herbert Copeland ini memisahkan antara mikroorganisme tanpa inti sel atau prokariotik dan mikroorganisme dengan membran inti sel atau eukariotik seperti itu. Nah, dia menambahkan satu kingdom yaitu Monera. Nah, Monera ini kan bakteri ya, dia termasuk prokariotik gitu. Jadi dia memisahkan antara protista yang sudah eukariotik, yang sudah memiliki membran inti sel, sementara Monera atau bakteri itu belum memiliki inti sel. Kemudian sistem 5 kingdom, yaitu dicetus oleh Robert Whittaker. Nah, ini yang paling terkenal nih. Jadi sistem ini didasarkan pada tingkatan organisme, kompleksitas struktur sel, yaitu prokariotik atau eukariotik, terus kompleksitas organisasi seluler, yaitu uniseluler atau multiseluler, dan cara memperoleh nutrisi. Itu ada yang heterotrof dan autotrof. Nah, silakan kalian cari tuh, apa itu heterotrof dan autotrof. Silakan cari ya. Jadi di sistem 5 kingdom ini ada satu tambahan kingdom, yaitu kingdom fungi. Awalnya dikira seperti tumbuhan gitu ya, karena dia mirip seperti tumbuhan. Hanya saja dia memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu fungi ini merupakan organisme heterotrof yang tidak mensintesis makanannya sendiri, kemudian tidak dapat berfotosintesis karena tidak memiliki klorofil. Kemudian jamur ini tidak dapat melakukan proses pencernaan sendiri seperti tumbuhan. Makanya dia dipisahkan, dijadikan satu kingdom sendiri, yaitu kingdom fungi. Kemudian sistem 6 kingdom yang dirintis oleh Carl Woese. Nah, sistem ini didasarkan pada perbedaan komponen dinding sel dan RNA pada ribosom. Nah, sistem ini dikenal juga sebagai sistem 3 domain, yaitu domain Archaebacteria, Eubacteria, dan Eukaryota. Nah, jadi sistem 6 kingdom ini memisahkan kingdom Monera menjadi Eubacteria dan Archaebacteria. Jadi, beliau ini menemukan bakteri yang ciri-cirinya ini sudah mendekati ciri organisme eukariotik gitu. Jadi sudah ada membran inti selnya gitu. Nah, makanya dia pisahlah menjadi eubakteria. Nah, eubakteria ini maksudnya eukariotik bakteria gitu. Nah, sementara yang masih prokariotik disebut sebagai archaebacteria. Nah, selanjutnya ada ciri umum organisme pada klasifikasi makhluk hidup. Nah, pertama kita bahas mengenai Monera. Nah, Monera adalah makhluk hidup yang tidak memiliki inti atau organisme prokariot. Nah, kemudian, meskipun tidak memiliki membran inti, organisme ini memiliki bahan inti, yaitu berupa DNA atau deoksiribosa acid, deoksiribosa nukleat acid, gitu ya. Nah, DNA itu apa? Kalian sudah tahu ya, kita pernah bahas sebelumnya, DNA itu adalah materi genetik yang mengkodekan sifat-sifat di dalam tubuh kita. Nah, kemudian protista. Protista adalah kingdom makhluk hidup yang terdiri dari organisme bersel satu dan bersel banyak. Jadi protista ini ada dua kelompok, yaitu ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Nah, kalau berbedanya dengan Monera, protista ini memiliki membran inti, dia sudah termasuk eukariot. Protista ini dikelompokkan secara sederhana seperti protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga, dan protista mirip jamur, seperti itu. Nah, oh ya, punya pertanyaan kedua, yaitu apakah virus termasuk ke dalam kingdom Monera?
jika dia masuk ke dalam kingdom Monera, mengapa alasannya, dan kalau misalnya virus itu tidak termasuk kingdom Monera, itu juga apa alasannya. Silahkan kalian tuliskan di komentar bagi siapa yang tahu. Nanti kita juga akan bahas mengenai ini di sesi Zoom nanti ya. Nah, sudah ada dua pertanyaan nih. Saya harap kalian bisa aktif menjawab. Kemudian ada fungi. Fungi atau jamur merupakan kingdom makhluk hidup yang tidak memiliki kloroplas. Nah, iya, kemarin saat saya ngasih LKPD ruang lingkup biologi kalian, ada yang menyebutkan bahwa jamur itu termasuk ke dalam ilmu botani. Nah, ilmu botani kan termasuk ilmu yang belajar tentang tumbuhan gitu. Katanya jamur termasuk salah satu contoh dari tumbuhan gitu ya. Itu keliru karena tadi sudah disebutkan sebelumnya kalau fungi itu tidak memiliki kloroplas gitu. Dia tidak mampu berfotosintesis. Makanya dia tidak dapat dikelompokkan sebagai tumbuhan gitu. Karena syarat utama untuk menjadi kelompok tumbuhan yaitu adalah mampu berfotosintesis dan dengan mempunyai klorofil ya. Nah, tubuh jamur ini ada yang terdiri dari satu sel, berbentuk benang, atau tersusun dari kumpulan benang. Nah, karena memang jamur ini ada yang mikrofungi dan ada yang makrofungi. Nah, kalau kalian sering makan jamur gitu ya, jamur crispy itu, nah itu merupakan kumpulan dari benang-benang atau hifa, terbentuklah jamur yang biasa kita makan itu gitu. Nah, dinding selnya ini terdiri dari zat kitin. Kemudian selanjutnya ada plantae. Nah, plantae ini merupakan organisme multiseluler dan eukariot yang pasti memiliki membran inti, maksudnya ya eukariot itu, dan dinding selnya tersusun dari selulosa. Kemudian memiliki kloroplas yang mengandung klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis pastinya. Kemudian tumbuhan terdiri dari tumbuhan tingkat rendah seperti bryophyta atau lumut dan paku atau pteridophyta, dan tumbuhan tingkat tinggi yaitu gymnospermae dan angiospermae yang berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Nanti angiospermae dibagi lagi menjadi dikotil dan monokotil. Selanjutnya, maaf. Ini maksudnya animalia ya, bukan fungi ya. Ini maksudnya animalia. Nah, selanjutnya ada animalia ya. Animalia ini merupakan organisme eukariotik yang memiliki membran inti. Tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis. Makanya hewan itu tidak dapat membuat makanannya sendiri atau autotrof ya. Heterotrof maksudnya. Kemudian dapat bergerak aktif. Itu pasti. Nah, berdasarkan makanan, animalia ini dibagi menjadi 3, yaitu ada yang herbivora, yang makan sayur-sayuran atau dedaunan, seperti kambing, jerapah, sapi, kerbau, dan sebagainya. Dan ada yang karnivora, itu yang pemakan daging, seperti hewan-hewan buas yang memiliki taring itu biasanya yang memakan daging atau karnivora, dan yang omnivora. Omnivora ini yang pemakan segala. Nah, termasuk kita. Kita manusia ini termasuk omnivora ya. Contoh lainnya seperti beruang dan sebagainya. Kemudian diklasifikasikan lagi, dikelompokkan lagi dengan ada tidaknya tulang belakang ya. Yaitu kalau yang tidak punya tulang belakang itu ada avertebrata, dan yang bertulang belakang itu vertebrata. Contoh dari avertebrata itu ya biasanya yang sering ada di laut nih, seperti porifera atau hewan-hewan spons gitu ya. Solenterata tuh ubur-ubur gitu contohnya. Ubur-ubur. Kemudian ada moluska contohnya kerang-kerangan,
terus keong dan sebagainya. Kemudian ada cacing ya. Terus ada arthropoda. Arthropoda itu terdiri dari serangga dan sebagainya. Nah, ada echinodermata. Nah, contohnya itu bintang laut ya, si Patrick. Nah, itu termasuk echinodermata. Kemudian ada vertebrata. Nah, vertebrata ini dibagi menjadi 5, yaitu terdiri dari ikan atau Pisces, amfibi, aves, reptilia, dan mamalia. Ya, baik. Selanjutnya adalah macam-macam pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, kita akan bahas mengenai taksonomi Linnaeus beserta dengan binomial nomenklatur atau tata nama ganda, kemudian kunci determinasi, dan kladogram. Baik, selanjutnya adalah binomial nomenklatur. Nah, binomial nomenklatur ini merupakan sistem nama ganda yang pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus, yang ini merupakan bapak taksonomi, gitu, dijuluki sebagai bapak taksonomi, karena jasanya di bidang pengklasifikasian makhluk hidup ini sangat besar. Makanya dari slide awal sampai slide ini, kayaknya yang disebut Linnaeus lagi, karena memang Linnaeus ini merupakan tokoh penting pada bidang taksonomi makhluk hidup. Seperti itu. Nah, apa sih tujuan pemberian nama ilmiah untuk makhluk hidup ini? Yaitu untuk memudahkan pengenalan pada makhluk hidup, agar kita bisa membedakan makhluk hidup hewan A dan hewan B, tumbuhan A dan tumbuhan B. Karena terkadang morfologinya misalnya sama gitu, tapi ternyata itu merupakan spesies yang berbeda. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, mungkin saja anatominya berbeda, dari struktur jantungnya, struktur organ-organ dalamnya atau bagaimana, terus biokimianya seperti apa, gennya seperti apa. Nah, itu mungkin bisa berbeda dan bisa menjadikan mereka spesies yang berbeda seperti itu. Kemudian ada tingkatan takson. Nah, tingkatan takson ini dari kingdom sampai spesies. Nah, namun perbedaannya kalau pada hewan ini makanya filum. Jadi setelah kingdom ini filum. Sementara kalau tumbuhan itu makanya divisi. Jadi setelah kingdom divisi, kemudian ada kelas, ordo, famili, genus sampai spesies. Kemudian di gambar yang kanan ada tata aturan penamaan makhluk hidup atau yang biasa kita kenal sebagai binomial nomenklatur. Nah, yang pertama, nama makhluk hidup ini menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan, misalnya carica papaya, atau kita kenal sebagai pepaya, atau oriza sativa, atau kita kenal sebagai padi. Nah, jadi menggunakan bahasa Latin, ya. Baik, yang kedua adalah setiap nama makhluk hidup terdiri dari 2 kata. Kata pertama menggunakan genus, jadi kata pertama ini genusnya, kata kedua menunjukkan spesies. Nah, jadi carica itu genusnya, papaya itu spesiesnya gitu ya. Nah, kemudian huruf pertama takson atau genus itu bisa disebut juga marga ya, ditulis dengan huruf kapital gitu. Dengan huruf kapital. Jadi carica, C-nya harus besar, terus oriza, O-nya harus besar. Sedangkan huruf pertama takson spesies atau kata keduanya ini harus kecil, semuanya harus kecil. Jadi papaya, sativa, jadi semuanya harus kecil. Nah, kemudian harus dicetak miring atau di garis bawah, ya, di garis bawah. Nah, kalau misalnya kita nulisnya itu di komputer, gitu, misalnya diketik, nah itu dimiringkan saja, soalnya ada kontrol italiknya kan ya, bisa. Nah, kalau misalnya kita nulis di buku gitu kan nggak ada kontrol italiknya ya, terus juga jangan dimiring-miringin gitu. Tapi kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan garis bawah seperti itu ya. Jadi di garis bawahi seperti ini. Kemudian takson ordo atau bangsa pada tumbuhan pada umumnya berakhiran ales. Jadi contohnya zingiberales, solanales. Sedangkan kalau hewan itu tidak beraturan gitu. Kalau tumbuhan itu dia tuh punya pola gitu. Kan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian takson famili atau suku pada tumbuhan itu berakhiran aceae. Gitu.
atau AE. Misalnya contohnya Solanaceae, Malvaceae. Sedangkan kalau hewan itu berakhir idea. Contohnya itu Hominidae, Varanidae. Nah, kalau dari famili hewan seperti itu. Tumbuhan juga seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, misalnya contoh nih. Ada nama Latin ya. Misalnya Ficus benjamina. Nah, ini merupakan beringin. Misalnya kata pertama yang merupakan genus atau marga, kemudian kata kedua yang merupakan spesies atau jenis. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian gimana Bu kalau misalnya kita belum tahu nih spesiesnya apa gitu. Kita pengen namain Rana SP dulu misalnya. Rana SP. Nah, Rana SP ini merupakan katak ya. Rana SP, misalnya kita nggak tahu nih ini katak spesiesnya apa gitu. Ya udah kita tulis dulu Rana SP. Nah, itu gimana tulisannya? Sama seperti tadi. Rananya itu R-nya besar, kemudian R-nya besar, kemudian dimiringkan, namun SP-nya itu jangan miring. SP-nya jangan miring, ditulis seperti biasa, lalu ditambahkan titik seperti itu. Nah, contoh dari taksonomi Linnaeus nih. Dari kingdom sampai spesies. Misalnya taksonomi hewan. Nah, kita ambil contoh harimau ya. Harimau itu kingdomnya adalah Animalia. Kemudian filmnya itu Chordata, yaitu punya sumbu tubuh. Nah, bisa kalian cari lagi tuh apa itu Chordata. Kemudian kelasnya adalah Mamalia pastinya. Mamalia. Kemudian ordonya itu karnivora karena harimau merupakan hewan pemakan daging ya. Kemudian familinya itu Felidae, dan genusnya itu Panthera. Nah, diperhatikan ini bukan Panthera oken ya, tapi oken ini merupakan nama penemunya. Nama penemu beserta dengan tahun diketemukannya. Nah, kemudian spesiesnya adalah Panthera tigris yang ditemukan oleh Linnaeus. Seperti itu. Kemudian kalau taksonomi tumbuhan ini lebih lebih tertata gitu. Karena misalnya nih, ini salah ya, ini seharusnya divisi. Ini seharusnya divisi. Nah, kalau tumbuhan itu misalnya kita ambil contoh pohon mangga. Kingdomnya adalah Plantae, kemudian divisinya itu adalah Thrasiophyta. Thrasiophyta itu merupakan tumbuhan berpembuluh ya. Kalau tumbuhan tingkat tinggi itu pasti berpembuluh. Nah, kemudian kelasnya itu Magnoliopsida. Magnoliopsida itu merupakan dikotil. Nah, terus ordonya adalah Sapindales. Familinya Anacardiaceae. Nah, ini yang menjadi ciri khas. Nah, kalau divisi dari tumbuhan itu pasti belakangnya adalah pita ya. Kalau kelasnya itu pasti belakangnya adalah Opsida. Seperti itu. Kemudian kalau ordonya pasti belakangnya itu les. Kalau family itu pasti belakangnya adalah Seae atau kita sebut sebagai Anacardiaceae ya, bukan Anacardiaceae. Kemudian genusnya adalah Mangifera L. Nah, L ini merupakan nama penemu atau Linnaeus ya. Nah, kemudian spesiesnya Mangifera indica. Itu. Nah, kemudian kunci determinasi. Nah, penggunaan kunci determinasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus tuh. Linnaeus lagi. Memang dia ini berperan besar sekali ya dalam taksonomi makhluk hidup. Nah, kunci determinasi ini merupakan kunci yang berguna untuk mengidentifikasi makhluk hidup berdasarkan keterangan mengenai ciri-cirinya. Nah, nanti saya harus kasih contoh soalnya saja ya. Nah, misalnya nih, perhatikan kunci determinasi berikut.
pertanyaannya, kunci determinasi untuk tanaman kedelai apa? Nah, pertama kita lihat dulu pada poin pertama. Nah, apakah tanaman kedelai itu merupakan tanaman berspora atau tidak berspora? Nah, mungkin kalian belum paham banget ya mengenai hal ini karena ini nanti akan dibahas di materi perantai dan kalian belum dapat pelajaran itu. Jadi silakan kalian cari saja di internet mengenai ciri-ciri dari tanaman kedelai, apakah dia ini berspora atau tidak. Nah, ternyata tanaman kedelai ini merupakan tanaman tidak berspora. Karena kalau yang berspora itu merupakan tanaman tingkat terendah, seperti lumut dan paku. Ya, kalau kalian pernah lihat tanaman paku, di belakang daunnya itu ada kayak serbuk-serbuk gitu, kayak bulatan kecil gitu, terus di dalamnya itu ada serbuk seperti itu. Nah, itu merupakan sporanya, karena mereka bereproduksi juga dengan spora. Nah, kalau tanaman tinggi-tinggi tidak dengan spora. Jadi tidak berspora. Nah, kalau tidak berspora berarti kita tulis di sini 1B. Banget. Udah apa-apa lah ya. 1B. Kemudian, apakah kedelai ini berbiji atau tidak berbiji? Nah, itu kalian cari lagi di internet kalau kalian belum tahu. Nah, ternyata tanaman kedelai ini merupakan tanaman berbiji ya, karena dia bentuknya aja kacang gitu ya. Kacang itu bukan biji. Jadi, ini adalah tanaman berbiji. Jadi kita tulis 3A. Maaf, 2A ya. Nah, oh iya perhatikan juga ya, di sini nih yang bacaan ini itu merupakan kita harus kemana, ke nomor berapa? Katanya kita harus ke nomor 3. Oh iya, berarti kita harus ke poin 3. Nah, apakah tanaman kedelai ini merupakan biji tertutup atau terbuka? Nah, ternyata tanaman kedelai ini merupakan biji tertutup atau angiospermae. Nah, berarti 3A. 3A. Nah, terus kita harus ke nomor 4. Nomor 4. Apakah kedelai ini tanaman biji berkeping 2 atau biji berkeping 1? Nah, seperti kita tahu bahwa kedelai ini merupakan tanaman dikotil ya. Dikotil. Jadi adalah 4A. Terus kalian tulis lagi bahwa ini adalah dikotil. Dikotil. Kemudian ke contoh soal nomor 2. Nah, kunci determinasi untuk udang. Udang. Nah, kita lihat poin nomor 1, hewan ini tidak bertulang belakang atau hewan ini memiliki tulang belakang. Nah, seperti kita tahu, udang itu merupakan avertebrata ya, hewan yang tidak bertulang belakang. Jadi kita ini adalah 1A. 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 Nah, kemudian katanya kita suruh ke nomor 2. Kita suruh ke nomor 2. Apakah udang ini memiliki tubuh yang kepala dan dadanya itu menyatu, atau dia ini bertubuh lunak dan banyak mengandung lendir? Nah, kalau yang 2B berarti katanya
itu termasuk moluska. Seperti kita tahu, udang itu bukan termasuk moluska ya. Dia itu benar nih yang 2A karena kepala dan dadanya itu menyatu sehingga dikatakan sebagai cephalothorax. Itu. Nah, berarti benar ini 2A. Nah, terus kita suruh lanjut ke nomor 3. Dia mempunyai 5 pasang kaki atau 4 pasang kaki pada kepalanya. Nah, itu bisa kalian cari juga di internet. Nah, ternyata udang ini memiliki 5 pasang kaki. 5 pasang kaki. Kemudian, kita suruh ke nomor 4. Pada kepala terdapat 2 pasang antena atau yang 4B mempunyai sepasang mata besar dan beberapa mata kecil. Nah, kalian yang sering makan udang tuh pasti sering lihat di kepalanya itu ada antenanya. Ada antenanya. Nah, ini benar ya. Kalau udang itu punya antena di kedua, jadi kepalanya yang 2 pasang. Katanya kalau ini berarti termasuk stase. Nah, ya. Memang udang itu termasuk krustase seperti itu. Nah, silakan kalian coba dan latihan di buku tulis kalian. Nanti kita akan bahas lagi di Zoom pada hari Kamis. Jika kalian ada yang belum paham, nanti ditanyakan ya. Kemudian ada kladogram. Kladogram ini merupakan pohon evolusi yang dibuat untuk membantu menganalisis hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Memangnya apa sih manfaat pembuatan kladogram ini? Yang pertama, untuk memudahkan setiap orang dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup yang ada di dunia, kemudian memudahkan dalam membedakan karakteristik antara satu spesies dengan spesies yang lain, dan yang terakhir, yang paling penting ini mengetahui hubungan kekerabatan dan interaksi antar makhluk hidup menjadi lebih mudah dipahami. Gitu. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai soal dari kladogram. Pertama-tama, untuk membuat kladogram, kita buat dulu tabel pengamatan. Tabel pengamatannya misalnya seperti ini. Nah, di sini ada ikan, ada kucing, ada kuda, dan ada sapi. Ya. Ada sapi. Nah, kita lihat apakah ikan ini memiliki tulang belakang atau vertebrata. Ya, benar. Berarti kita tulis tanda plus di sini. Kemudian kucing. Apakah kucing bertulang belakang? Pastinya. Masuk vertebrata. Kuda juga ya. Nah, berarti kita tandain ini. Kemudian apakah sapi bertulang belakang? Iya, juga. Kemudian ikan. Apakah ikan berparu-paru memiliki paru-paru? Tidak ya, karena ikan bernapas dengan insang. Kemudian, apakah kucing bernapas dengan paru-paru? Iya, benar, karena kucing merupakan mamalia. Kemudian, kuda pastinya juga mamalia juga. Ya. Sapi juga. Kemudian, memamah biak. Memamah biak itu maksudnya ini hewan ruminansia. Nah, apa sih hewan ruminansia ini? Yaitu hewan yang memiliki pencernaan dalam 2 langkah. Tuh. Jadi, kalau kita lihat sapi, dia itu kan ngunyah dulu tuh rumputnya ya. Ngunyah dulu rumputnya, nanti dia telan, dicerna dulu di bagian tertentu, lalu nanti dikeluarkan lagi, dia kunyah lagi sampai lebih halus, lalu dicerna lagi.
Nah, nanti itu bakal kita bahas di sistem pencernaan pada kelas 11 ya. Nanti ada bagian-bagiannya tuh. Ada omasum, abomasum, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan bahas itu ya di kelas 11 nanti. Nah, apakah ikan itu memamah biak? Tidak. Apakah kucing memamah biak? Tidak juga. Karena hewan yang memamah biak ini biasanya memakan rumput ya, karena rumput itu sulit dicerna, jadi harus mengalami 2 proses pencernaan. Tuh. Kemudian kuda kan makan rumput ya, berarti dia memamah biak. Sapi juga hewan memamah biak, hewan berminsia. Bertanduk. Apakah ikan bertanduk? Tidak ya. Bertanduk. Kucing juga tidak bertanduk. Kuda juga ya, tidak ada yang bertanduk. Nah, kalau sapi ada yang bertanduk. Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian selesai membuat tabel pengamatan, kalian buat diagram Venn seperti ini. Nah, di sini di lingkaran yang paling besar itu dengan ciri tulang belakang. Nah, di sini berhenti hanya pada ikan saja, gitu ya. Nah, semakin ke dalam semakin mengerucut. Di sini ada yang hewan yang berparu-paru, Nah, di sini berhenti sampai kucing saja, tuh. Kemudian lebih dikerucutkan lagi hewan yang memamah biak. Jadi berhenti sampai kuda saja. Kemudian lebih kerucut lagi hewan yang bertanduk, yaitu sapi. Seperti itu. Nah, setelah kalian membuat diagram Venn, kalian bisa susun kladogramnya. Kladogramnya seperti ini. Nah, jadi kalian buat garis, lalu ditulis ciri-cirinya mulai dari belakang sampai bertanduk. Kemudian dibuatlah tadi organismenya apa saja. Tadi kan ikan hanya masuk ke tulang belakang saja, berarti berhentinya di sini. Kucing hanya berhenti sampai di sini saja, hewan berparu-paru, karena dia bukan hewan memamah biak. Kemudian kuda berhenti di sini saja karena dia tidak bertanduk. Sementara sapi merupakan hewan yang memiliki keempat ciri-ciri tersebut. Dan makanya dia ditempatkan di sini. Nah, bisa kita lihat antara kuda dan sapi memiliki kekerabatan yang lebih dekat dibandingkan kucing dan sapi. Itu ya, karena kuda dan sapi memiliki 3 ciri-ciri yang sama, yaitu bertulang belakang, berparu-paru, dan memamah biak. Gitu. Nah, jika kita lihat, ikan dan sapi memiliki kekerabatan yang sangat jauh. Gitu. Karena bisa kita lihat bahwa ikan dan sapi ini hanya memiliki satu persamaan ciri saja, yaitu sama-sama bertulang belakang. Tuh. Nah, itu dia kladogram. Nah, kladogram ini bisa memungkinkan kita untuk mengetahui kekerabatan antara makhluk hidup. Seperti itu. Oke, selesai sampai di sini materinya. Nah, saya punya satu pertanyaan lagi. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Nah, ini pertanyaan ketiga. Apa yang dimaksud dengan monofiletik, polifiletik, dan parafiletik? Nah, silakan kalian cari, kalian pahami. Kemudian jika tahu, silakan kalian tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di sesi Zoom pada hari Kamis nanti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.